Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peningkatan bilirubin direct yang disebabkan oleh masalah ekstrahepatik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah-masalah intrahepatik. Di video kali ini kita akan membahas masalah yang ada di ekstrahepatik, yaitu di sekitar sini, kemudian di sekitar sini, dan di sekitar sini. Oke? Dan ada beberapa masalah yang nanti ada di sekitar sini yang menyebabkan peningkatan bilirubin direct, oke? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme peningkatan bilirubin direct yang disebabkan oleh masalah-masalah ekstrahepatik, kita akan coba mengingat kembali ya, mereview kembali tentang anatomi sedikit, nama-nama dari bagian-bagian yang ada di gambar ini ya. Kurang lebih ini gambaran skematik saja. Ini kan ada hepar, kemudian ada vesika biliaris, kemudian ada pankreas, dan ada duodenum ya. Di sini yang perlu kita tahu ada yang namanya ductus hepaticus ya. Ductus itu kan saluran ya. Ductus hepaticus kanan dan ductus hepaticus kiri, atau kita sebut sebagai ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister ya. Nah, kemudian mereka akan menyatu di satu saluran ya, di satu ductus di sini. Ini namanya ductus hepaticus communis. Nah, setelah dari ductus hepaticus communis ini kan nanti metabolit-metabolit hepar ya, salah satunya bilirubin itu kan akan di storage, akan disimpan, akan dipekatkan di vesika biliaris di sini ya. Nah, di vesika biliaris ini ada sebuah ductus yang unik. Bentuknya itu seperti ini, kurang lebih ya. Nah, ini namanya adalah ductus cysticus. Namanya adalah ductus cysticus. Nah, kemudian ada bagian lagi selain ductus cysticus adalah yang ini. Nah, yang agak panjang ini ya, ductus choledocus. Penamaan saluran ini penting nanti kalau kita menyampaikan kepada sejawat kita atau ngobrol dengan sesama dokter ya, atau menyampaikan konsultasi ya dengan konsulen. Nanti kan kita harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa medis ya kan, seperti itu ya. Nah, selain ductus-ductus dari vesika biliaris, kita juga harus tahu ada beberapa ductus dari pankreas ya. Ada dua. Di sini yang dia bertemu dengan ductus choledocus ya, namanya adalah ductus pancreaticus atau disebut dengan Wirsung ya, atau ductus pancreaticus seperti itu. Nah, kalau yang satunya yang ini itu disebut sebagai ductus pancreaticus accessorius atau disebut juga Santorini ya. Jadi untuk mudahnya ya kita sebutnya yang ini Santorini, yang ini Wirsungi. Selain ada Santorini, ada Wirsungi. Oke, ada bagian yang harus kita tahu di sini ya. Nah, di sini tuh ada semacam pelebaran. Jadi pertemuan antara ductus choledocus dengan Wirsungi itu ada sebuah pelebaran yang kita sebut sebagai ampula. Ya, jadi semacam ini gambarannya tuh. Ini ductus choledocus ya. Kemudian ini yang dari pankreas. Ya. Dia melebar gini. Nah ini yang dari choledocus ya. Kemudian ini yang dari Wirsungi. Nah, di sini itu ada sebuah pelebaran di sininya. Itu ada pelebaran. Itu kita sebut sebagai ampula vateri atau ampula vater. Nah, ada satu struktur lagi yang harus diketahui. Jadi di bagian duodenum ya, ini kan duodenum ya, yang warna pink itu. Di sini dan di sini itu ada semacam tonjolan. Jadi kalau digambarkan tuh ini duodenumnya gini toh. Nah, di sini tuh ada tonjolan gini. Dua. Tempat keluarnya si ampula vater sama ductus pancreaticus accessorius ya. Tonjolan dua ini itu disebut papilla. Ada papilla duodeni mayor yang ini papilla duodeni minor. Nah, kita hapus dulu. Setelah kita membahas semua tentang bagian-bagian ini, selanjutnya kita akan membahas apa yang menyebabkan bisa terjadinya peningkatan bilirubin direct. Masalah-masalah ekstrahepatik apa sehingga bilirubin directnya itu naik. Oke, kira-kira apa masalahnya? Kita bersihkan dulu ya. Oke, yang menyebabkan masalah ekstrahepatik outflow problem atau kita sebut sebagai kolestasis ekstrahepatik ya. Itu yang pertama bisa jadi karena adanya batu ya. Katakanlah ada batu di sini, ada batu di sini, batu di sini. Jadi batu itu menghalangi aliran dari empedu ya. Kita sebut sebagai kolelithiasis ya. Jadi ada batu empedu seperti itu. Batu empedu juga nggak harus ada di saluran. Batu empedu bisa ada di sini seperti itu. Nanti di gambaran USG akan tampak ada seperti warna putih-putih gitu. Harusnya kan vesika biliaris itu kan hitam ya, hitam semua. Nah, karena ada batu di situ nanti akan tampak warna putih saat di USG ya. Kemudian akan tampak juga yang disebut bayangan dari batu itu atau kita sebut sebagai acoustic shadow. Seperti itu ya. Jadi salah satu penyebab peningkatan bilirubin direct itu adalah adanya
kolelithiasis atau adanya batu. Sehingga apa? Kalau batunya nyumbat di sini katakanlah, ini kita bersihkan dulu ya. Katakanlah batunya menyumbat di sini, kemudian empedu itu mau dikeluarkan ya, tapi dia tersumbat, nggak bisa ke sini, dia akan balik ke atas. Akhirnya nanti akan diabsorpsi lagi oleh tubuh, sehingga di darah itu akan terjadi peningkatan bilirubin direct. Selain adanya batu, bisa jadi diakibatkan oleh malignansi atau keganasan pada ductus choledochus atau ductus-ductus yang lain ya, atau pada ampulla vateri mengalami keganasan sehingga salurannya menyempit, seperti itu bisa. Kemudian adanya atresia pada kelainan kongenital ya, pada newborn. Kemudian adanya struktur dari ductus choledochus atau ductus-ductus yang lain ya. Struktur misalnya pasca operasi seperti itu, terus meninggalkan bekas luka. Nah, bekas lukanya ini menyebabkan penyempitan saluran, seperti itu ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan operasinya kan tidak invasif ya, kan ada pakai ESWL gitu ya. Jadi pakai getaran gitu untuk memecah batu seperti itu. Tapi bisa jadi batunya sendiri itu malah menyebabkan struktur, jadi menyebabkan luka kan, dia batunya siapa tahu ada yang tajam gitu kan, dia melukai mukosa dari ductus ya. Nah kemudian selain itu ada juga bisa jadi kista mungkin ya. Nah selain masalah-masalah malignansi dan lain-lain tadi, ada trematoda atau parasit ya yang bisa menyebabkan obstruksi, kita kenal sebagai fasciola hepatica ya. Parasit ini bisa menyebabkan obstruksi. Obstruksi ini akhirnya menyebabkan peningkatan bilirubin direct. Selain dari fasciola hepatica, ada lagi parasit cacing ya, Ascaris lumbricoides. Sesungguhnya ya, Ascaris ini dia hidupnya tuh di usus ya, di GIT, di lumen usus, tapi dia bisa jalan-jalan sampai ke sini, terus dia membuat iritasi dari ampulla vateri, dia menyebabkan iritasi pada papilla duodeni, sehingga terjadi inflamasi, terus membengkak, menyempit, jadilah obstruksi biliar ya. Obstruksi biliar ya akhirnya menyumbat aliran biliar kan, akhirnya bilirubin direct meningkat, seperti itu ya. Seperti itu pembahasan soal extrahepatic outflow problem atau masalah-masalah extrahepatic atau kolestasis extrahepatic yang menyebabkan peningkatan bilirubin direct. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada saran dan koreksi silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.